Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Untuk itu bisa teman-teman lihat di laporan keuangannya masing-masing. Di soal mengenai laporan keuangan yang telah dibagikan. Di sini diketahui neraca saldonya, transaksi-transaksi pada bulan Desember, kemudian ada data penyesuaiannya. Nah, di sini dari transaksi-transaksi di atas, teman-teman diminta untuk membuat jurnal khusus meliputi jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Lalu dilanjutkan dengan jurnal umum, buku besar, diposting ke buku besar, lalu memasukkannya ke dalam neraca per akun, lalu menjurnal ini data penyesuaiannya di jurnal penyesuaian, lalu menyiapkan neraca lajur, dan yang terakhir adalah menyiapkan laporan keuangan, yaitu yang diminta adalah 4 laporan keuangan: laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk itu di sini karena kita berfokus untuk menyusun laporan keuangan, maka di sini saya sudah menyiapkan jurnal-jurnalnya. Teman-teman bisa buat seperti ini. Nanti bisa dicocokkan. Ini buku besar. Neraca saldo per akun. Lalu ada jurnal penyesuaian dari data penyesuaian. Kemudian setelah di sini sudah saya buat juga neraca lajur dari perusahaan Glenmore 31 Desember 2020, ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Sebenarnya dari sini teman-teman sudah bisa melihat laba rugi perusahaan, tapi untuk lebih memahami tentang laporan keuangan, form-formnya itu seperti apa, mari kita lanjut ke penyusunan laporan keuangan laba rugi untuk PT perusahaan Glenmore Sejahtera 31 Desember 2020. Nah, untuk yang pertama yang perlu teman-teman siapkan di sini adalah menuliskan penjualan. Nanti dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, nanti akan ketemu laba kotor dan akan dikurangi dengan beban-beban, lalu akan ketemu dengan laba bersih. Itu. Kalau gambaran umumnya seperti itu. Untuk lebih memahaminya, mari kita kerjakan bersama. Yang pertama, mari kita tuliskan penjualan. Di sini saya membuat 4 kolom tentunya. Untuk yang pertama yaitu penjualan. Kita tulis di kolom yang terakhir total penjualannya. Di sini bisa kita lihat ada 654 ini. Nah, lalu ada retur penjualan dan pengurangan harga, ada potongan penjualan. Kita tulis di sini retur penjualan dan potongan harga. Sini ada potongan penjualan. Nah, di sini maaf diralat pengurangan bukan potongan ya. Nah, untuk nominalnya bisa teman-teman lihat di sini. Neraca lajur, nominal retur penjualan. Di sini bisa teman-teman lihat di neraca lajur, yaitu ini ada 12.600.000 sekian ini. Langsung saja kita linkkan. Oke. Untuk potongannya sama, kita linkkan juga dari neraca lajur sini. Nah, di sini kita jumlahkan untuk mengurangi penjualan. Kita kurangkan. Nah,
Ini udah ketemu nih penjualan bersihnya. Terus di sini penjualan bersih. Lalu kita akan menghitung dulu ya, menghitung harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu diketahui dari mana? Dari persediaan persediaan, kemudian dikurangi pembelian dan penambahan dari retur pembelian. Oke. Di sini kita tulis dulu harga pokok, belum kita tulis. Kita tulis dulu persediaan barang dagangan tanggal 1 Desember 2020. Nah, untuk persediaannya bisa kita cek di sini neraca lajur. Di sini ada ikhtisar laba rugi, kalau nggak bisa kita lihat di jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian ini ada dua persediaan, ada 99 120 dengan 75. Mari kita lihat di soalnya dulu di jurnal penyesuaian. Untuk persediaan akhir barang dagangan ini ada 75. Ini ada 75.800. Ini untuk berarti ini untuk tanggal 31 Desember. Lalu untuk tanggal 1 Desembernya ini kita lihat di neraca saldonya aja 99.120. Oke, kita catat. Nih 99.120. Catat di sini. Nah, kita linkkan dari ini neraca lajur. Nah, ini untuk persediaan tanggal 1 Desember. Kemudian ada pembelian dan beban angkut pembelian. Angkanya bisa kita linkkan dari neraca lajur. Pembeliannya berapa di sini? Ini 436 juta sekian. Lalu untuk beban angkutnya, kita lihat beban angkut. Nah, ada 600.000. Lalu kita tambahkan. Kemudian ada retur pembelian dan pengurangan harga. Kita ada potongan pembelian. Gunanya apa? Gunanya ini nanti untuk menambah dari pembelian. Di sini untuk total di sini returnya kita linkkan dari sini ada di sini ada 2 juta. Lalu ada potongan pembeliannya sebesar 500.000. Nah, kita jumlahkan. Nah, lalu di sini kita tulis pembelian bersihnya. Pembelian bersih dari mana? Dari ini dikurang ini persediaan 1 Desember. Maaf.
ini dari pembelian ini dikurangi dengan ini, atur pembelian ini pembelian bersih ya. Nah, ini merupakan pembelian bersih. Lalu di sini kita tuliskan persediaan barang dagangan tanggal 31 Desember 2020. Totalnya berapa? Kita tulis di sini ada ini 75 ya, ini 75. Nah, setelah itu dari sini nanti oh maaf, ini kita kurangin dulu ya. Ini kita kebawahin dulu. Ini bukan persediaan barang dulu, ini barang yang tersedia untuk dijual. Hasil pengurangan dari persediaan dikurangi dengan pembelian bersih. Ini barang yang tersedia untuk dijual. Oh maaf, bukan dikurangi, ditambah, karena pembelian akan menambah persediaan gitu ya, maaf. Lalu di sini kita tulis hasil dari harga pokok ini, harga pokok pembelian, harga pokok penjualan, kita hitamkan untuk menandai. Di sini jadi hasilnya dari ini, barang yang sudah dijual dikurangi dengan persediaan tanggal 31 Desember. Nah, ini 458. Lalu ini merupakan HPP, di sini akan ketemu laba kotor. Laba kotor dari mana? Dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP, itu namanya laba kotor. Nah, ini laba kotornya 178.000. Kemudian kita kurangi dengan beban lain-lain. Kita tulis di sini beban lain-lain. Beban lain-lain. Ada apa aja? Di sini ada ini beban lain-lain. Maaf, ada beban penjualan, ada beban angkut penjualan, ada beban angkut penjualan. Oke, ini bisa kita tulis juga namanya beban usaha ya. Maaf, ini beban lain-lain atau beban usaha. Kita tulis dulu beban angkut penjualan. Namanya kita tulis di sini beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan. Ada beban gaji penjualan juga.
Beban gaji penjualan, salah di sini beban gaji penjualan, ampun. Nih, beban gaji bagian penjualan. Talingkan. Lalu ada beban iklan. Kita tulis semuanya dulu ya, beban iklan. Ada beban, kita satu-satu aja. Beban iklan berapa? Beban iklan ini 16 juta sekian. Ada beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor. Ini perlengkapan toko. Toko kantor. Lalu ada beban penyusutan peralatan toko. Beban penyusutan peralatan toko. Ada beban penjualan rupa-rupa. Oh maaf, salah ngelingkannya. Beban lain-lain. Ya saya lupa di sini beban lain-lain itu ada dua, ada bagian usaha, beban usaha dan beban administrasi dan umum. Untuk menertibkan pencatatan maka kita pisah boleh, kita langsung gabung juga boleh. Tapi di sini saya akan menambahkan di sini beban usaha. Beban usaha dan di sini beban administrasi dan umum. Jadi dibagi menjadi dua. Kita hitamkan untuk menandai. Beban administrasi dan umum itu ada beban gaji bagian kantor, di sini kita lihat beban gaji bagian kantor. Nih, ada 25 juta. Lalu ada beban sewa. Beban sewa. Beban sewa ada 21 juta. Ada beban asuransi. Beban asuransi. Nih, 7.480. Ada beban administrasi rupa-rupa. Beban administrasi rupa-rupa. Ini ada 1.320. Nah,
kita jumlah masing-masing beban usaha, sum sama beban administrasi dan umum, kita sum juga. Sini kita kurangkan, kita tambahkan dulu namanya, maaf, kita tambahkan antara beban usaha dan beban administrasi kantor. Ini jumlah beban usaha. Lalu kita lihat laba bersihnya setelah kita kurangi. Laba usaha bersih. Kita kurangkan. Nah, ini merupakan laba bersihnya. Ternyata selain itu ada pendapatan di luar usaha. Dari mana pendapatan luar usaha? Di sini ada pendapatan bunga sebesar 80.000. Nah, untuk itu kita tulis di sini. Kita tulis di sini pendapatan di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Yaitu pendapatan bunga sebesar 80.000. Jadi akan ketemu laba bersih sebelum pajak. Tambahkan. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini laba bersihnya 36.264. Kita cek apakah sama. Nah, tidak sama. 39.744. Lalu kita cek di sini apakah ada yang mengganjal untuk beban-bebannya. Kalau dari sini sudah benar, kita cek dulu untuk beban administrasi dan umum. Kita cek dulu beban gaji kantor. Beban gaji kantor 25, beban sewa 2152. Oke, udah benar. Sekarang di beban asuransi dan beban administrasi. Beban asuransi, di sini 1 juta. Salah mengelingkan ke beban perlengkapan toko. Nah, di sini teman-teman harus teliti, jangan terburu-buru. Nah, kita alihkan di sini. Nah, karena di sini sudah ketahuan totalnya, ini laba usaha bersih 396 dan hasil laba bersih sebelum pajak adalah 3944. Apakah sama dengan laba bersih di sini? 3944. Berarti pengerjaan dari laporan teman-teman ini sudah benar. Nih.
mengeditnya ini. Oke, ini laba bersihnya ada 39. Kita beri warna kuning, kita hitamkan, pendapatan lain-lain kita hitamkan. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai laporan laba rugi. Oke, setelah teman-teman membuat laporan laba rugi dan diketahui laba bersihnya itu sama dengan laba di neraca lajur, maka selanjutnya kita akan membuat laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Untuk yang pertama yang perlu teman-teman ketahui yaitu modal Nyonya Melani pada tanggal 1 Desember 2020. Kita cek di sini, kita linkkan modalnya Melani-nya ada berapa. Ini modal Nyonya Melani pada tanggal 1 Desember itu ada 143 juta. Kita linkkan di sini modal Nyonya Melani. Nah, selanjutnya di sini kita tambah laba bersih. Total laba bersih tadi ditambah dengan Prevo Nyonya Melani. Kita cek Prevo-nya ada berapa. Prevo Nyonya Melani ada ini 20 juta. Jadi untuk mengetahui penambahan modalnya, di laba bersih ini kita kurangi dengan Prevo. Nah, ini penambahan modal dan akan diketahui modal Nyonya Melani tanggal 31 Desember 2020. Jadi modal tanggal 1 Desember ditambah dengan penambahan modal. Nah, ini merupakan laporan perubahan modal perusahaan Grandmore Sejahtera. Setelah kita menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, selanjutnya kita akan menyusun laporan arus kas atau cash flow. Di sini teman-teman akan memilah antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Untuk yang pertama, kita tulis dulu arus kas masuk. Nah, arus kas masuk di sini meliputi ini pelunasan piutang dagang dan dan penjualan tunai. Pelunasan piutang dagang dan penjualan tunai. Nah, sebenarnya ini satu pintu, bisa langsung dituliskan arus kas masuk di sini menggunakan ini jurnal penerimaan kas yaitu sebesar 77/20, tapi untuk memudahkan semua itu kita pisah saja gitu. Masuk ke sini, piutang dagangnya lumayan agak jauh ya. Berarti ini dikurangi dengan total penjualan tunai, lalu ditambah dengan penjualan tunai di penerimaan kas. Oke, kita jumlahkan di sini. Kita jumlahkan. Nah, lanjut ke arus kas keluar.
Arus kas keluar di sini bisa teman-teman lihat di jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini merupakan arus kas keluar, yaitu perusahaan mengeluarkan kas. Tuh. Langsung saja di sini ada beberapa item, yaitu pelunasan utang dagang, pembelian tunai, pembayaran beban, retur penjualan, dan pengurangan harga. Nah, di sini untuk pelunasan utang dagang bisa teman-teman lihat di halaman sini. Di jurnal pengeluaran kas, yaitu totalnya untuk utang dagang 5.750, tapi dikurangi dengan potongan pembelian 500.000. Nah, lalu untuk pembelian tunai di sini masih di jurnal pengeluaran kas, teman-teman bisa lihat di pelunasan utang dagang. Ini merupakan pembelian secara tunai. Lanjut untuk pembayaran. Untuk pembayaran tunai masih di jurnal pengeluaran kas. Pembayaran tunai di sini. Maaf, bukan pembayaran tunai ya, beban-beban. Ini jumlah beban-beban. Lalu untuk retur, penjualan dan pengurangan harga, di sini kita lihat di jurnal umum. Nah, ini retur penjualan dan pengurangan harga sebesar Rp600.000. Kita jumlahkan untuk arus kas keluar. Oke, lah 65.940. Ini merupakan arus kas keluar. Lalu untuk mengetahui penambahan kas pada bulan Desember, maka teman-teman harus mengurangi arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar. Nah, 11.180. Selanjutnya untuk kas awal, untuk mengetahui kas akhir, maka di sini kita tulis dulu kas awal, kas akhir. Nah, untuk kas awalnya sendiri bisa teman-teman lihat di neraca. Ini neraca saldo. Kas awalnya itu 23.328 juta. Tulis 328 juta. Nah, cocokkan lagi 2328 juta. Oke, benar. Lalu untuk mengetahui kas akhir, maka ditambah penambahan kas ditambah dengan kas akhir. Ya, jumlah kas akhir ini harus sama dengan neraca lajur. Ini kasnya sama bukan? Tuh, untuk membuat laporan arus kas. Selanjutnya kita akan membahas laporan posisi keuangan. Ini merupakan laporan keuangan keempat, yaitu laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Nah, apa saja isinya? Isinya nanti akan memperbandingkan aktiva dan pasiva itu, atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, itu. Untuk yang pertama, untuk membuat laporan posisi keuangan, kita tulis dulu di sini aktiva. Aktiva. Sini ada aktiva lancar. Meliputi kas, piutang dagang, persediaan barang dagang,
persediaan barang dagang, lalu ada asuransi dibayar di muka, ada perlengkapan toko. Nah, lalu untuk itu kita tambahkan terlebih dahulu. Di sini kita linkkan ke kas. Kas akhirnya ada berapa? Ada 34.508.000. Lalu untuk piutangnya kita cari di neraca lajur. Piutangnya ada 35.446. Lalu di persediaan barang dagang juga kita cari di neraca lajur persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini menggunakan yang akhir, yaitu 75.854. Lalu ada asuransi dibayar di muka. Kita cek di neraca lajur. Maaf, belum kita linkkan ya. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Nah, di sini ada nih 2 juta. Lanjut ke perlengkapan toko. Kita linkkan perlengkapan toko. Ada 840. Maaf, ini ada tambahan lagi untuk piutang bunga. Ini juga merupakan aktiva lancar. Kita tambahkan piutang bunganya ada. Kita cek di neraca lajur piutang bunga 80.000. Lanjut kita tambahkan untuk aktiva lancarnya, kita sum 148.728. Ini jumlah aktiva lancar. Jumlah aktiva lancar. Lalu untuk selanjutnya kita cek aktiva tetap. Aktiva tetap di sini ada peralatan toko, dan akumulasi penyusutan. Nah, untuk itu kita cek dulu di sini. Peralatan tokonya kita cek di neraca lajur. Peralatan toko ada 43.440. Lalu kita cek akumulasinya ada berapa, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ada 17.168. Nih. Nah, ini nanti akan kita kurangkan dengan peralatan toko. Untuk itu kita ini kan jumlah aktiva tetap. Kita ganti dulu aktiva tetap. Nah, untuk aktiva tetap kita kurangkan ya. Hasilnya 26.272. Nah, untuk mengetahui berapakah aktivanya, kita tambahkan dengan aktiva lancar ditambah aktiva tetap 175 juta. Untuk selanjutnya kita cek antara pasiva, yaitu kewajiban dan ekuitas pemilik atau modal. Nah,
Di sini kita cek kewajibannya dulu. Kewajibannya ada apa aja? Ada utang usaha dan utang gaji. Utang usahanya berapa? Kita cek terlebih dahulu di neraca lajur. Utang usaha ada 10 juta. Ini 10 juta 40.000. Untuk utang gajinya, utang gaji kita cek lagi di neraca lajur. Utang gaji ada 1.800.000. Nah, ini jumlah kewajiban. Aduh, maaf, belum kita tulis isum. Oke, selanjutnya kita tulis di sini jumlah kewajiban. Nah, tengah-tengah. Lalu ada ekuitas milik, yaitu modal pemilik. Modal pemilik ada berapa? Langsung saja untuk modal pemilik kita cek di sini. Ya, ini merupakan modal dari laporan perubahan modal. Nah, ini merupakan modal terakhir pemilik ya. Lanjut, untuk itu kita tambahkan antara modal pemilik ditambah dengan kewajiban. Ini merupakan jumlah kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, jumlah kewajiban dan jumlah kewajiban ditambah ekuitas dengan jumlah total aktiva itu harus sama, yaitu 175 juta. Kita tandai, ini merupakan balance antara jumlah aktiva dan jumlah pasiva. Kita edit dulu agar lebih menarik. Nah, ini merupakan laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan, kita akan tahu mana hubungan antara keempat laporan ini saling keterkaitan. Itu ya. Untuk laporan laba rugi sendiri di sini dari neraca lajur sudah diketahui. Kemudian untuk mengetahui laporan perubahan modal, kita perlu tahu laba bersihnya dari laporan laba rugi ini. Tuh, saling keterkaitan. Untuk laporan arus kas, kita juga harus tahu pelunasan piutang, penjualan tunainya berapa. Ini bisa kita lihat di jurnal-jurnal khusus di sebelumnya. Lalu untuk laporan posisi keuangan, kas ini bisa diambil dari arus kas gitu. Sedangkan ini untuk kewajiban, untuk modal pemilik ini diambilkan dari laporan perubahan modal. Jadi keempat laporan ini saling keterkaitan seperti itu.